Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun juga. Ya, harapan Bapak semua Ananda yang ada di rumah tetap sehat, tetap melakukan protokol kesehatan, tetap melakukan aktivitas, ya, tetap semangat. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak akan masuk untuk mata kuliah jaringan dan komunikasi data. Baik, untuk yang pertama adalah deskripsi mata kuliah, di mana mata kuliah ini adalah jaringan dan komunikasi data dengan kode SI 204306 dengan bobot SKS 3 sifat pilihan. Di mana tujuan mata kuliah ini ialah menjelaskan konsep dasar komunikasi data, topologi jaringan, routing, jaringan nirkabel, keamanan jaringan, dan konsep firewall dan proxy. Merakit komputer dan menyelesaikan masalah troubleshooting, membangun jaringan komputer dan dengan sistem operasi terkini, mampu membangun jaringan tanpa kabel sampai dengan konfigurasi access point. Di sini bermakna bahwasannya segala yang berhubungan dengan jaringan itu haruslah ada dua komponen, yaitu media pengiriman dan media tujuan, ya. Dan ada sumber, ada tujuan. Sama dengan komunikasi juga demikian, ada yang mengirim dan ada yang menerima. Sama halnya dengan mata kuliah kita ini, perpaduan dari jaringan dan komunikasi data. Lalu kita juga akan membahas perihal perangkat yang akan digunakan, ya. Dalam hal ini perangkatnya komputer. Kita akan melakukan proses instalasi, juga perakitan, juga menggunakan sistem troubleshooting. Jadi kalau ada kesalahan-kesalahan, untuk membangun jaringannya sendiri, kita akan coba membuat satu bentuk sistem di mana jaringan ini akan berbiaya murah, efektif, efisien, dan akan dapat digunakan di segala institusi. Lalu juga dapat membangun jaringan yang sangat simple. Yang zaman sekarang adalah membangun jaringan berbasis kepada wireless menggunakan access point. Nah, hal-hal ini tentunya ada dua aspek. Yang pertama presentasi atau secara teori, yang kedua praktek atau secara langsung. Tentunya yang praktek ini yang akan kita siasati bagaimana di masa pandemi ini. Nah, praktek ini Bapak akan coba nanti membuat semacam video tutorial atau bisa kita langsung secara live proses praktikumnya, sehingga Ananda semua yang ada di rumah juga bisa melakukan secara langsung juga, dan kita bisa secara interaktif. Baik, yang perlu lagi diketahui oleh para mahasiswa khususnya untuk prodi sistem informasi, yaitu kita memiliki visi dan misi. Untuk visi prodi SI yaitu menjadi program studi yang unggul dalam bidang sistem informasi berbasis mobile computing di Sumatera tahun 2030. Tentunya dari visi ini harusnya seiring sejalan dengan para lulusan, para mahasiswa yang berada di naungan prodi sistem informasi, yaitu harus menguasai yang berbasis kepada mobile computing. Nah, mobile computing ini sendiri kita juga akan gunakan di dalam mata kuliah kita agar sangat relevan dengan visi yang ada di prodi SI. Sedangkan misinya adalah sebagai penjabaran dari visi prodi studi yang telah dirumuskan dengan tetap memperhatikan misi STEMI Amik Riau. Prodi studi sistem informasi dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian para masyarakat di bidang sistem informasi mempunyai misi. Yang pertama, menyelenggarakan pendidikan yang efektif, efisien, dan berkesinambungan dalam bidang sistem informasi. Kedua, menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang sistem informasi dan relevan pada dunia kerja, kebutuhan masyarakat, serta memiliki moral yang tinggi, menumbuhkan dan mengembangkan pendidikan sistem informasi
menyesuaikan dan perkembangan teknologi sistem informasi. Jadi dari 3 butir-butir misi ini terkandung makna bahwasannya untuk mencapai visi itu, ketiga ini haruslah berjalan dengan baik, harus berjalan dengan sesuai dengan target, sehingga visi 2030 Prodi Sistem Informasi bisa tercapai pada waktunya. Baik, untuk pertemuan pertama, materi kita adalah Introduction, Jaringan dan Komunikasi Data. Introduction sendiri bermakna adalah penghantar mata kuliah ini. Jadi penghantar mata kuliah ini dari awal sampai selesai. Mata kuliah ini akan kita arungi 18 kali pertemuan, sebagaimana kita mendapatkan 3 SKS, ya. Nah, dalam perkuliahan itu tentunya ada teori, ada praktek, ada kuis, ada tugas yang dipresentasikan, ada UTS dan ada UAS sebagai bentuk pengambilan nilai. Yang sangat perlu juga diantaranya adalah kehadiran daripada para mahasiswa setiap kali jadwal perkuliahan. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, untuk definisi daripada mata kuliah jaringan dan komunikasi data membahas tentang konsep dasar komunikasi data, konsep dasar jaringan komputer, protokol jaringan komputer, IP address dan routing, cabling dan jaringan nirkabel, serta keamanan dan serangan dalam jaringan. Di sini semua bentuk daripada komunikasi data dan jaringan disatu padankan dalam konsep materi bagaimana kita menghantar data dari satu sumber ke tujuan yang bisa diterima oleh tujuan dengan baik dan tidak mengurangi daripada informasi yang ada di dalamnya. Metode yang digunakan sangat banyak, bisa menggunakan diantaranya adalah kabel atau nirkabel, ya. Lalu protokolnya juga bisa menggunakan IP address, ya, TCP/IP. Lalu bentuk-bentuk software aplikasinya dan saat ini sangat berkembang dan cenderung banyak dan bisa digunakan di semua media teknologi yang ada saat ini. Ya. Salah satu daripada introduction adalah silabus. Ya, silabus di jaringan komunikasi data dan jaringan komunikasi data itu yaitu garis-garis besar daripada pengajaran dalam satu semester. Sehingga dalam satu semester ini kita mengetahui apa-apa saja yang akan dipelajari dan apa-apa yang akan didapatkan oleh para mahasiswa. Lalu menggunakan perangkat-perangkat apa saja, hardware, software, dan juga model pembelajaran. Serta yang lebih penting adalah bagaimana pola penilaian, sehingga nanti di akhir daripada pertemuan ini para mahasiswa juga bisa mendapatkan hasil yang diinginkan, ya. Dari silabus diturunkan menjadi rencana pembelajaran semester atau RPS. Ya, dalam RPS ini diterangkan banyak hal, ya, tentang bagaimana pola pembelajaran, bagaimana penilaian, lalu penilaian per pertemuan, lalu juga sumbernya. Nah, metode-metode pembelajarannya juga diketahui. Jadi dari awal mahasiswa juga mengetahui bagaimana bentuk rencana pembelajaran semester ini. Dari rencana pembelajaran semester diturunkan kembali menjadi rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran dibuat sedemikian rupa sehingga yang tadinya kita masih melebar, sekarang sudah mulai terfokus kepada setiap pertemuan. Di setiap pertemuan itu diketahui apa-apa saja kebutuhan perangkat yang dibutuhkan, dari materi sampai kepada alat, jam, lalu bentuk-bentuk lain, sehingga persiapan pembelajaran selama 3 SKS itu dirasa sangat cukup dan tidak kurang, apalagi tidak terpenuhi. Jadi dari rencana pembelajaran bisa dilihat bagaimana kesiapan daripada seorang dosen dan mahasiswa menerima daripada materi proses belajar mengajar. Yang terakhir adalah kontrak kuliah. Kontrak kuliah zaman sekarang ini sudah diterapkan adalah kampus merdeka, ya.
Di antara keduanya, jadi mahasiswa tidak hanya menerima, juga mahasiswa harus memahami daripada apa-apa yang akan didapatkan selama 1 semester. Jadi dosen tidak semata-mata mengajarkan apa-apa yang dia ketahui, tapi juga harus mendapat kesepakatan daripada mahasiswa. Nah, ini dituangkan dalam kontrak kuliah. Kontrak kuliah ini jika telah dipahami oleh kedua belah pihak, dosen dan mahasiswa, maka harus ada kesepakatan dalam bentuk tanda tangan. Nah, karena pandemi, nanti Bapak akan mencarikan metodenya bagaimana setiap dosen, setiap mahasiswa dapat menyatakan tanda tangan itu di dalam satu kertas, ya. Nanti kita buat metodenya bagaimana. Selanjutnya, untuk jadwalnya sendiri, jadwal pertemuannya ini untuk kelas pagi, ya, untuk kelas pagi itu jam 1 sampai jam 4.40, ya. Itu adalah sesi ketiga. Kelasnya kelas A, SKS-nya 3, ya, Bapak dosennya. Kalaupun kita hari ini ada di kampus TMI Amik, ruangan kita adalah labor jaringan, karena ada beberapa yang harus dipraktekkan, jadi tidak semata-mata teori, ya. Untuk yang kelas sore atau kelas malam itu hari Rabu. Oh maaf, ini kelas pagi juga ke hari Rabu. Kelas B, ya, kelas B hari Rabu jam 8 sampai jam 9.40, ya. Semestinya juga di labor. Baik, untuk selanjutnya pola penilaiannya adalah yang pertama, yang paling tinggi nilainya adalah ujian akhir semester 30% bobotnya. Disusul yang kedua adalah ujian mid semester atau tengah semester 25%, lalu ada kuis 15%, lalu ada penugasan keaktifan individu dan diskusi atau seminar 20%, kehadiran 10%. Ya. Walaupun kehadiran itu nilainya bobotnya rendah 10%, namun mempengaruhi daripada faktor pengalian di akhir nanti daripada penilaian. Jadi harapan Bapak, walaupun Ananda semua ada di rumah, silahkan bisa kuliah di mana saja, apakah lagi mobile, ataukah lagi santai, ataukah lagi di kebun. Yang penting ikuti terus perkuliahan dan semaksimal menggunakan pakaian yang rapi, ya, sebagaimana kita kuliah offline atau di kampus. Selanjutnya, Bapak coba untuk meringkas daripada materi yang dimaksud dengan jaringan komputer atau computer network. Jaringan komputer itu adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Tujuan dari jaringan komputer adalah agar dapat mencapai tujuannya. Setiap bagian daripada jaringan komputer dapat meminta dan memberikan layanan. Ya, jadi di situ bisa diambil kesimpulan, jaringan komputer itu harus mempunyai dua unsur. Yang pertama ada unsur sumber dan ada unsur tujuan. Kalau dibawa ke perangkatnya itu ada 2 komputer atau 2 laptop gitu, ya. Laptop satu sebagai sumber, laptop satu lagi sebagai tujuan. Dan bisa nanti dibalik, yang tujuan jadi sumber, yang tadinya sumber jadi tujuan. Nah, inilah fungsinya daripada jaringan komputer. Sedangkan komunikasi data merupakan proses pengiriman informasi di antara 2 titik menggunakan kode biner melewati saluran transmisi. Dan perangkat bisa antara komputer dan komputer, komputer dengan terminal, dan komputer dengan peralatan, atau peralatan dengan peralatan. Nah, sama halnya dengan jaringan komputer tadi, harus ada minimal 2 perangkat di antara keduanya, sebagai sumber dan sebagai tujuan, yang mengirim dan yang menerima. Ya, sehingga informasi yang dikirimkan adalah informasi yang akan digunakan oleh yang penerima. Jadi antara jaringan komputer dan komunikasi data itu sangat reliable kesamaannya, sehingga
dimungkinkan kita untuk dapat membahas dalam satu pertemuan perkuliahan. Itu saja dari Bapak. Untuk pengantar selanjutnya, Bapak akan membuatkan video mengenai silabus. Bapak akan menjelaskan silabus, RPS, RPS, RP, dan juga kontrak kuliah. Baik, untuk selanjutnya buka kembali video-video daripada yang telah Bapak sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.